Khotbah hari ini dikutip dari Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukannya lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersembah sujud kehadirat-Mu. Engkau telah memberikan perhentian kepada mereka yang telah berjuang melawan dosa. Dan Engkau juga menganugerahkan umat-Mu untuk melahirkan anak-anak demi melihat kemuliaan-Mu. Tolonglah kami yang masih hidup di dunia ini, supaya kami dapat mempergunakan seluruh hidup kami untuk mempersiapkan diri memasuki hidup kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Saya menyapa Bapak Ibu dan saudara semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita beribadah kepada Tuhan dan bertepatan juga hari ini adalah akhir tahun gerejawi yang kita sebut dengan Minggu Peringatan Hidup Kekal. Kalau dulu ini disebut dengan peringatan orang yang meninggal. Vaneretede Simate. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan diubah namanya menjadi peringatan hidup kekal. Vaneretede Fauris Sila itu. Karena memang minggu ini tidak dimaksudkan untuk kita itu hanya sekedar mengenang mereka yang meninggal. Tetapi juga memberi kita penghiburan bahwa baik mereka maupun kita punya pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Itu pengharapan kita seperti pujian kita tadi. Kalau nanti namanya dibacakan, kita berharap nama kita ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara, barusan tadi kita bernyanyi segala benua dan langit penuh. Menurut saya bahasa daerahnya itu jauh lebih menohok ya, jauh lebih terasa ya. Hezasa usenda golomba sewa, folomba sedede soroizo aya, fefuzino tumbu le ahonota, oimate bataya sile arara, le bakoda ahonota dede. Sile tebuah. Lagu itu setiap kali peringatan hidup kekal dan juga mungkin ketika dinyanyikan ketika ada ibadah-ibadah duka di rumah-rumah duka atau di pemakaman, apa yang Bapak Ibu rasakan? Nata anunui sidau hiza sa usenda. Ya. Biasa aja. Saya yakin ya. Barangkali perasaan kita memang berkecamuk macam-macam. Tapi tidak ada yang biasa aja. Setidaknya lagu itu memang membuat kita jadi sentimental, jadi sedih mengenang orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita. Tapi sekaligus lagu itu menggetarkan kita bahwa ternyata semua pencapaian kita di dunia ini tidak ada yang kekal. Fana,
sementara saja. Makanya iwa megeno fifu mana oitaya le arara le baheda ahonoto dede sile tebua. Apa yang kita kejar, apa yang kita cari, pencapaian apapun di dunia ini tidaklah kekal. Suatu saat kita akan tinggalkan semua itu. Kita kembali kepada pencipta kita. Saudara, itulah yang mau juga kita renungkan dalam khotbah pada malam hari ini. Malam hari ini kita diberikan tema yaitu penghakiman terakhir. Karena manusia sering lupa, manusia itu sering lalai, manusia itu sering mengabaikan bahwa ada waktunya nanti kita akan menghadapi penghakiman yang terakhir itu. Maka dalam minggu peringatan kekal pada hari ini kita kembali diingatkan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum waktu kita tiba, seperti saudara kita, keluarga yang sudah meninggalkan kita, sebelum kita kembali kepada pencipta kita, harusnya kita menyadari bahwa kita perlu mempersiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita dan berjaga-jaga. Karena suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, itu sudah tidak ada waktu lagi bagi kita. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir, tidak ada lagi waktu untuk kita membenahi diri kita. Tidak ada lagi waktu untuk kita mencoba menata hidup kita. Tidak ada lagi, Bapak Ibu. Maka pada malam hari ini, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Di ayat 11 ini kita diingatkan bahwa setiap manusia itu akan menghadap tahta pengadilan Allah. Otoritas tertinggi itu ada di tangan Kristus. Ia mengadili berlandaskan pada keadilan, kebenaran dan kesucian. Ini bukan pengadilan abal-abal yang segala sesuatu sudah disetting di luar ruang sidang. Seperti yang kita lihat dalam pengadilan yang ada di dunia ini. Itu tidak sama Bapak Ibu. Nanti dalam penghakiman terakhir itu tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Hakimnya adalah Kristus sendiri. Dia adalah Allah yang adil dan kudus. Tidak ada yang tidak terlihat, terpampang jelas di hadapan Tuhan. Dan setiap kita harus menghadap pengadilan itu. Bapak Ibu, di ayat 12 dan 14 bahkan dikatakan tidak seorang pun luput. Siapapun dia, apapun jabatannya, prestasinya. Dikatakan tadi, diberi gambaran ya, kitab dibuka. Ada kitab yang akan dibuka. Daftar tentang apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Yang baik maupun yang jahat. Jangan tanya saya sepanjang apa dan setebal apa bukunya. Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan itu maha kuasa, maha suci, ya, maha benar. Segala kumpulan dan daftar perbuatan kita nggak pernah terluput dari hadapannya. CCTV di dunia ini masih ada titik-titik yang tidak terjangkau, Bapak Ibu. Apalagi kalau sinyalnya tidak ada. Tapi di dalam pandangan Allah yang maha suci itu, dikatakan semua terlihat dengan jelas. Kitab-kitab itu dibuka. Dan tentunya tidak seorang pun bisa menghindar. Saudara, di ayat 15 tadi dikatakan ada sebuah pengharapan. Dikatakan di ayat 15.
Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Di situ sebenarnya terselip sebuah pengharapan. Berarti sebaliknya, orang-orang yang namanya tercatat di kitab kehidupan itu, mereka diluputkan dari hukuman. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah hidup dalam iman kepada Kristus dan telah mewujud nyatakan iman itu dalam buah-buah perbuatan yang baik. Karena mereka taat dan takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada minggu hari ini sekali lagi, ini bukan memberi kita ketakutan. Karena memang ketika nats ini ditulis oleh Yohanes, tujuannya bukan menakut-nakuti umat Allah pada saat itu. Sebaliknya, ia menulis kitab ini untuk memberi mereka penghiburan, memberi mereka kekuatan, supaya mereka teguh beriman kepada Kristus di tengah-tengah penganiayaan yang saat itu sedang terjadi. Tentu demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita pun mengalami banyak goncangan, tantangan, sehingga terkadang kita merasa saya tidak lagi ingin menunjukkan kehidupan saya sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Tantangan begitu banyak. Ya, nanti saya dimusuhi, nanti saya akan mengalami kendala dalam karir dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan dalam firman Tuhan. Nats ini memberi kita tuntunan, memberi kita arah supaya kita tahu bagaimana menjalani hidup di tengah tantangan yang ada. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita diajak oleh firman Tuhan ini bersiap menghadapi penghakiman yang benar. Bapak Ibu, orang-orang pada saat itu mengeluh, Tuhan, kami ditindas oleh pemerintah Romawi. Kapan Engkau akan datang? Kapan semua penyiksaan dan penganiayaan ini berakhir dari kami? Sebenarnya itu rintihan hati orang-orang di zaman ketika nats ini ditulis. Dan itulah makanya nats ini ditulis. Tuhan akan datang, penghakiman terakhir akan terjadi. Bersiaplah untuk itu. Jadi Bapak Ibu, kita pun juga sering seperti itu, bukan? Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, ketidakadilan itu terpampang sangat jelas. Orang yang salah lolos, orang yang tidak salah malah menderita, dihukum dan lain-lain. Teraniaya, terzolimi dan seterusnya. Itulah realita hidup kita setiap hari. Sehingga kita terkadang mau mundur saja dalam iman ini. Tapi hari ini ingatlah bahwa semua yang ada di dunia ini belum final. Belum final. Ya. Kalau di sana sini masih ada kejahatan merajalela, orang-orang yang jahat kok hidupnya baik-baik saja, orang-orang yang salah belum teradili, belum terhukum, belum mendapatkan ganjaran dan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, lalu kita berkata, Tuhan, kapan orang-orang itu Engkau hukum? Terkadang kita merasa seperti itu. Bapak Ibu, hari ini Tuhan berkata, bersiaplah. Akan ada penghakiman yang terakhir. Dan penghakiman itu penghakiman yang benar. Tidak seorang pun bisa lolos. Jika saat ini engkau dan saya mungkin masih bisa mengelak. Nanti engkau dan saya tidak bisa lagi menghindar. Dan jika selama ini kita adalah korban. Orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang diabaikan. Orang-orang yang tidak mendapat keadilan. Firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Akan ada penghakiman yang benar. Tentu keadilan itu akan dinyatakan bagi kita. Maka melalui ini kita diajak
untuk tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita juga dipanggil untuk menata hidup kita kembali. Tadi saya katakan bahwa tidak ada yang bisa luput. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan tadi, laut pun akan mengeluarkan orang-orang itu. Yang kecil, yang besar, itu kan mau menggambarkan bahwa semua, apapun jabatannya, seberapa populernya dia, seberapa pengaruhnya dia, semua akan menghadap pengadilan Allah. Nah Bapak Ibu, karena kita tahu bahwa kita akan menghadap pengadilan Allah, maka saatnya ketika kita masih ada dalam dunia ini, sebelum kita kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, dalam kematian fisik, kita dipanggil untuk menata hidup kita kembali. Malam ini tidak kebetulan Bapak Ibu ada dalam ibadah ini. Ada yang perlu kita bereskan, ada yang perlu kita perbaiki, ada yang perlu kita evaluasi dalam hidupmu dan hidupku, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Termasuk dalam persekutuan kita sebagai gereja, dalam lingkungan dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu, selalu saja ada waktu untuk kita selagi kita masih hidup. Coba diingat-ingat ya, mereka yang sudah pergi itu. Barangkali kalau kita mencoba mengingat ya, kita ada dalam hati gini, aduh harusnya saya minta maaf sama dia sebelum dia pergi. Mungkin kita juga berpikir gini, harusnya ada sesuatu yang saya lakukan kepada dia sebelum dia meninggal. Mungkin sebagai anak, sebagai pasangan, ada penyesalan. Semua sudah terlambat, tapi dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan saya. Bapak Ibu, tentu itu mengingatkan kita bahwa waktu itu sangat singkat, sementara. Kalau kita masih diberi hidup, lakukanlah yang terbaik. Sebagai orang tua, lakukanlah yang terbaik untuk anak-anakmu. Beri waktumu untuk mereka. Mengarahkan mereka, bukan hanya memenuhi kebutuhan mereka. Dampingi mereka, apalagi masa-masa remaja. Dampingi mereka. Kalau kita anak-anak, lakukanlah apa yang terbaik. Membuat orang tuamu bangga. Membuat orang tuamu senang dan bahagia selagi dia ada di dunia ini. Kita mau nangis-nangis nanti di makamnya sudah tidak ada artinya. Bapak Ibu dan saudara. Barangkali selama ini kita menyusahkan orang tua kita. Kita ditegur tapi kita tidak mendengar. Kita diarahkan tapi kita mengabaikan. Orang tua sudah sepenuh hati menyekolahkan, mengkuliahkan, membiayai. Tapi kita main-main. Hari ini kita diajak. Selagi kita masih ada kesempatan. Buatlah orang tua kita itu bangga. Kalau kita menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang punya masa depan. Sebenarnya itu karena saya tahu, saya punya anak juga. Sebenarnya orang tua itu yang dia perjuangkan itu bukan untuk dirinya. Tapi untuk anak-anaknya. Jangan menyanyiakan itu. Jangan menghabiskan hidupmu untuk hal-hal yang sia-sia. Untuk narkoba, untuk minuman keras, untuk pergaulan yang tidak baik. Suami-suami, judi online, arisan online. Jangan habiskan waktumu untuk yang sia-sia. Masih ada waktu kita memperbaiki hidup kita. Karena ketika kematian itu menjemput, saya dan saudara sudah tidak punya kesempatan lagi.
kita yang akan pergi atau mereka yang akan pergi meninggalkan kita. Dan semuanya akan terlambat. Bapak, Ibu, dan saudara, kita dipanggil untuk bertobat. Kita dipanggil untuk berubah. Kita dipanggil untuk memperbaiki kembali hidup kita. Dan yang terakhir dalam firman Tuhan hari ini, kita juga diberi pengharapan bahwa di dalam Kristus, ketika kita ada dalam kitab kehidupan, kita akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, jangan sampai kita ada di daftar nama majelis jemaat, pendeta, satuan Yakeriso, pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita tidak ada di dalam buku kehidupan. Itu tragis. Jangan sampai ada dalam daftar kita sudah melayani, kita sudah jadi ketua panitia, kita sudah jadi pelayan di komunitas-komunitas kita. Tapi kita tidak ada dalam kitab kehidupan. Jangan sampai kita sudah datang ibadah setiap hari Minggu, PA, bahkan ada yang sampai berkali-kali datang ke gereja karena ikut komisi lagi, PD dan lain sebagainya. Hampir setiap hari dia ke gereja. Jangan sampai kamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan juga sampai kita sebagai orang tua melayani, tapi anak-anak kita terhilang. Anak-anak kita tidak hidup di dalam iman kepada Kristus, meninggalkan Kristus. Itu sangat disayangkan Bapak Ibu. Kita sudah berapa periode menjadi pelayan Tuhan, tapi anak-anak kita tidak ada dalam daftar buku kehidupan. Maka malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus. Pastikan kita ada dalam buku kehidupan itu. Karena darah Kristus yang telah menebus kita. Kita tahu kita sering melakukan dosa. Kita belum sempurna dalam melakukan kebaikan dan perbuatan yang baik. Tapi di dalam darah Kristus kita ditebus, kita dihapuskan dosa-dosanya. Sehingga kita ada dalam buku kehidupan itu. Karena sang anak domba itu telah menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Penghakiman terakhir bukan untuk membuat kita takut, tapi memberi arah hidup kita untuk tetap berjaga-jaga, untuk mau menata hidup kita dalam pertobatan yang benar, dan tetap setia di dalam iman, melakukan perbuatan baik karena ketaatan kepada Kristus yang telah menebus kita. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan pada malam hari ini Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sama-sama kita sebutkan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami kembali diajar oleh firman Tuhan untuk tidak mengabaikan bahwa suatu saat kami akan menghadap penghakiman terakhir. Karena itu selama kami hidup, tuntunlah kami untuk tetap bersiap dan berjaga. Tuntunlah kami untuk hidup dalam pertobatan. Dan tuntun bimbinglah kami untuk setia melakukan perbuatan baik karena iman kepada Kristus. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Amin.